Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan karunia serta hidayahnya, yang dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa untuk tetap menjadi hamba. Kita masih ditetapkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua perkara yang sangat penting dan merupakan pokok dari agama Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fikum lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin nabi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat besar, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita atau kajian kita dari kitab Minhaj Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, yaitu manhaj atau sikap dan cara beragama dan jalan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana mereka memulai dakwah mereka adalah dengan tauhid. Dan perkara tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tersebut adalah perkara yang sangat besar dan merupakan pokok serta inti dari dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka oleh sebab itu ada berbagai macam model ulama dalam menyikapi dakwah tauhid ini. Ada di antara mereka yang benar-benar mengetahui serta mengamalkan, mendakwahkan serta membela dakwah tauhid tersebut, memperjuangkannya
serta menyebarkannya di tengah-tengah umat. Model yang kedua, ada orang yang lalai dari mendakwahkan tauhid tersebut, padahal dia mengetahui, dia mengamalkannya, akan tapi mereka meremehkan dalam mendakwahkan tauhid tersebut. Dan model yang ketiga, ada orang yang dia tahu tapi menyembunyikan dari dakwah tauhid tersebut, sehingga dia tidak menampakkan sedikit pun dakwahnya di atas tauhidullah. Model yang keempat, ada orang-orang yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, persangkaan mereka, tapi mereka menentang dakwah tauhid. Mereka membelakanginya, bahkan menentang para dai yang mendakwahkan dakwah tauhid tersebut. Maka oleh sebab itu, tentunya seorang muslim akan melihat dan merujuk kepada ulama yang mana mereka senantiasa mendakwahkan tauhid tersebut dengan tauhid yang benar, kemudian berusaha untuk memperjuangkannya. Akan tapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah tauhid tidak akan berhenti sampai di situ. Apa-apa yang mereka lakukan untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid, mulai dari syaitan dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang cenderung untuk memusuhi dakwah tauhid tersebut, mereka tidak akan berhenti untuk menjadikan manusia jauh dari akidah yang benar, jauh dari tauhid yang lurus. Mereka tidak akan kehabisan akal untuk menjauhkan manusia dari kebenaran tersebut. Maka oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya ini salah satu gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, yaitu dengan memberikan gelar kepada orang-orang yang mendakwakan tauhid tersebut dengan sebutan dan laqab yang tidak pantas untuk disematkan kepada mereka, yaitu disebutkan oleh Syekh di sini bahwa mereka menyebutkan orang-orang yang mendakwahkan tauhid tersebut yang berbeda dengan mereka dengan sebutan Wahabi. Maka Syekh mengatakan, ma makna Wahabi? Apa makna dari Wahabi tersebut? Karena orang-orang yang mereka jauh dari ilmu, ketika disebutkan kata Wahabi, maka mereka akan mengira Wahabi tersebut adalah semua orang yang menyelisihi kebiasaan mereka, menyelisihi akidah mereka, kemudian menyelisihi bid'ah mereka, maka mereka katakan itu Wahabi. Dan akidah orang-orang yang rusak di dalam mengamalkan agama Islam serta jalan mereka yang jauh dari kebenaran dan jauh dari jalannya para nabi dan rasul adalah jalan yang menyelisihi Al-Quran dan jalan yang menyelisihi hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, walau kanat hadzal mu'taqadat fasidatun tukhalifu al-Qur'an al-Karim wal ahadits as-sahihah, la siyama da'wah ila tauhid wa du'a illah wahdahu duna siwa. Terutama sekali kata-kata Wahabi ini sering keluar dari orang-orang yang mereka cara beragamanya
sering menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang yang mereka akidahnya jauh dari akidah yang lurus, dakwahnya jauh dari dakwah tauhid. Bahkan mereka pun mengajak kepada berdoa kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini ketika ada orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi bid'ahnya, tidak mau datang ke kubur untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka daripada wali-wali yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dan menolong mereka, kemudian menyelisihi adat dan kebiasaan mereka serta akidah-akidah mereka yang rusak, maka mereka langsung cap orang ini sebagai Wahabi. Nah, ini keluar dari orang-orang yang jauh dari dakwah tauhid. Maka beliau mengatakan kuntu hadis Ibnu Abbas fil arba'in an-nawawiyah wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata beliau, aku pernah membaca dan belajar sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ajabani syarh an-Nawawi hina qala, aku sangat takjub dengan syarah Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, thumma in kanatil hajah allati yas'alaha lam tajri al-'ada bijaryaniha ala aidi khalqihi qad talabil hidayah wal ilm wa shifa'il marid wa husulul afiyah sa'ala rabbahu dhalik wa amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim famazmum. Kata beliau menyebutkan syarah dari Imam An-Nawawi rahimahullah, dan apabila suatu kebutuhan itu yang diminta lam tajil ada bijariyaniha ala aidi khalqihi, maka tidak akan bisa itu dilakukan atau tidak akan terjadi itu di atas kebiasaan atau terjadi melalui tangan hamba-hamba dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang meminta hidayah dan ilmu, kemudian meminta kesembuhan dari sakit dan sampai kepada mendapatkan kesehatan, maka pasti mereka meminta kepada Rabb-Nya. Dan adapun meminta kepada makhluk dan bersandar kepada makhluk, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi syarah yang disebutkan oleh beliau bahwa sesuatu kebutuhan yang kita minta, baik itu berupa hidayah ataupun ilmu ataupun hal-hal yang lain, maka itu tidak akan bisa terjadi melalui siapapun, dan tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan ilmu kepada manusia, yang menyembuhkan dari sakit. Maka semua itu adalah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta kepada makhluk. Sedangkan meminta dan bersandar kepada makhluk, maka itu adalah tercela.
Maka Syekh mengatakan, faqultu li Syekh, aku katakan kepada seorang guru itu, ini merupakan hadis dan syarahnya yang berfaedah bahwa tidak bolehnya seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Faqala li, tapi Syekh itu kata Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan, bal yajuz, kata Syekh tempat dia belajar itu, kata dia boleh. Qultu wa ma dalilu, apa dalilmu? Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu. Lalu beliau mengatakan, faghadiba Syekh, maka Syekh yang ditanya itu marah. Wasaha qailan, kemudian dia berteriak dan mengatakan, inna ammati taqul, sesungguhnya ammati, bibiku mengatakan, ya Syekh Sa'ad, wahai Syekh Sa'ad, wa huwa madfun fi masjidihi nasta'inu bihi, sedangkan Syekh Sa'ad itu sudah dikubur di dalam masjidnya dan kita meminta pertolongan kepada laha. Kemudian aku katakan kepada dia, ya ammati, wahai bibiku, wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad itu memberikan manfaat kepadamu? Kemudian bibinya mengatakan, ad'u tadakhal 'ala Allah fayashfini, aku berdoa kepada dia, kemudian dia datang menemui Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyembuhkanku. Itu kata Syekhnya. Jadi ada dialog antara Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dengan seorang Syekh tempat dia belajar dulunya, kata dia. Ya, kata ketika membaca hadis, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Lalu disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya Syekh, hadis ini adalah dalil bahwa kita enggak boleh minta kepada makhluk. Tapi kata Syekh itu, tidak, ini adalah boleh. Lalu Syekh Jamil Zainu mengatakan, apa dalilmu? Ya, apa dalilmu ya Syekh? Kenapa kita ini boleh meminta kepada makhluk? Lalu Syekhnya yang itu mengatakan, dalilnya adalah kata bibiku. Ya. Kata bibiku, kita minta kepada Syekh Sa'ad yang ada di dalam kubur itu, dan dia akan memberikan pertolongan kepada kita, karena dia dikubur di dalam masjid. Kemudian aku pernah tanyakan, kata Syekh itu, kepada bibiku tersebut, apakah akan bermanfaat si Syekh Sa'ad tadi? Maka Syekh itu mengatakan bahwa bibinya berkata, aku berdoa kepada Syekh itu, maka Syekh itu pun masuk kepada Allah SWT, maksudnya ikut campur dan menemui Allah SWT, fayasfini. Kemudian Syekh itu menyembuhkanku. Lalu dibantah lagi oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Apa kata Syekh Muhammad Jamil Zainu? Innaka rajulun alimun. Ya Syekh, sungguh engkau adalah seorang yang berilmu. Qadaita umrat fi qira'atil kutub. Engkau habiskan hidupmu membaca kitab-kitab yang banyak. Summa ta'khudhu aqidataka min ammatika al-jahilah. Lalu engkau mengambil akidahmu dari bibimu yang jahil tersebut. Faqala li, kemudian Syekh itu katakan kepada Syekh Muhammad Jamil Zainu, indaka afkarun wahabiyah, sesungguhnya engkau memiliki pemikiran wahabi. Anta tazhabu li umrah, kamu pergi umrah, wa ta'ti bi kutubin wahabiyah, kemudian engkau datang membawa kitab-kitab wahabi. Jadi dalilnya itu aja. Ketika ada orang berselisih dengan dia, dengan akidahnya, dengan amalan-amalan bid'ahnya, langsung dituduh orang itu wahabi, dan dituduh orang itu memiliki pemikiran-pemikiran wahabi. Sedangkan Syekh Muhammad Jamil Zainu menceritakan dan mengatakan kepada orang itu, engkau habiskan umurmu membaca kitab-kitab yang banyak, tapi akidahmu tetap engkau ambil dari kata bibimu.
bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, maka dituduhlah dia sebagai seorang Wahabi. Dituduhlah dia sebagai seorang yang memiliki pemikiran Wahabi. Maka kata beliau, wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyyah, padahal aku tidak mengetahui apa itu Wahabi. Entah makanan apa Wahabi itu. Dia tidak tahu, entah makanan, entah kue, entah apa. Apa itu Wahabi? Kok aku dituduh Wahabi? Illa ma asma'hu minal masyayikh, kecuali aku mendengarnya dari para syekh, fayaquluna anhum, dan mereka para syekh itu berkata tentang mereka, al-wahabiyun mukhalifuna linnas. Wahabi itu adalah orang-orang yang menyelisih manusia. La yu'minuna bil awliya wa karamatihim. Mereka tidak beriman kepada wali-wali dan tidak beriman pula kepada karomah-karomah mereka. Wala yuhibbuna rasul. Wahabi itu dituduh orang yang tidak mencintai Rasul. Wa ghairuha minal ittihamat al-kadhibah, dan berbagai macam dari tuduhan-tuduhan yang dusta. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zaini mengatakan, fakultu fi nafsi, dan aku berkata di dalam hatiku, in kanatil wahabiyyah tu'minu, jika Wahabi itu orang yang beriman bil isti'anah billah, yaitu beriman kepada bahwa minta pertolongan itu hanya kepada Allah wahdahu, satu-satunya, wa anna syafihu Allah, dan penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala wahdah, satu-satunya, fayajibu an ata'arraf 'alaiha, maka aku wajib untuk mengenalnya. Jadi Syekh Muhammad Jamil Zainu disitulah perkenalan beliau dengan Wahabi ini, ya. Sehingga beliau tertarik, itu apa Wahabi? Kalau kata beliau, kalau ada orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia minta kepada Allah saja, kemudian orang itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, meyakini Allah yang menyembuhkan satu-satunya, maka aku wajib untuk mengetahui Wahabi itu apa. Kata beliau, sa'altu an jama'atiha, kemudian aku tanya tentang jamaah-jamaah yang dituduh Wahabi itu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, lahum makanun yajtami'una fi masail khamisi li ilqa'i durus fi tafsir wal hadis wal fiqh. Lalu beliau menceritakan orang-orang Wahabi itu, ya, mereka memiliki tempat yang mana pada setiap hari Kamis itu mereka membaca tafsir, kemudian hadis, kemudian fikih. Fadhahabtu ilaihim, kemudian aku pergi menemui mereka, ma'auladi, dengan anak-anakku, dibawa anak-anaknya semua oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini, wa ba'du syabab al-musaqqaf, dan sebahagian pemuda-pemuda yang memiliki pengetahuan. Fadakhalna ara ghurfata kabira, kemudian kami masuk ke dalam ruangan yang besar, wa jalasna wa nantadhir, kemudian kami duduk dan menunggu pelajaran tersebut. Wa ba'da fatrah, dan setelah berlalunya waktu, dakhala alaina syekhun kabir, datanglah menemui kami seorang syekh yang sudah tua, fis sinni wa sallama alaina, kemudian beliau syekh yang sudah tua itu mengucapkan salam kepada kami, wa safahana, dan menjabat tangan kami, jami'an, semuanya, mubtadi'an bi yaminihi, memulai dari kanan. Ya, summa jalasa ala maq'adin wa lam yakum lahu ahad, kemudian dia duduk, ya, dia duduk dan tidak ada satupun orang yang berdiri untuk menghormatinya. Fakultu fi nafsi, kemudian aku berkata lagi dalam hatiku, hadza syekhun mutawaddi', ini seorang syekh yang sangat mutawaddi', yaitu sangat tawaddu', la yuhibbul qiyam, tidak menyukai orang-orang berdiri untuk menghormatinya. Kemudian bada al-syekh dars biqauli, kemudian syekh itu memulai pelajaran, kemudian memulai dengan perkataan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya sampai akhir khutbah hajanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka khutbah hajah tersebut di dalam pelajaran-pelajarannya. Kemudian syekh itu berbicara dengan bahasa Arab, fa yatakallama bil lughatil arabiyyah,
wa yuridul ahadits, kemudian menyampaikan hadis-hadis, kemudian menyampaikan ini hadis sahih dan ini adalah rawi-rawinya. Kemudian wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzakara ismahu, setiap disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan akhirnya kata beliau, wajjihtu lahu al-as'ilah, aku hadapkan atau sampaikan kepada beliau, pada syekh yang memberikan pelajaran itu, as'ilatul maktubah, pertanyaan yang tertulis alal awraq, di kertas. Fakana yajibu 'alaiha bid dalil, maka ketika itu syekh menjawab pertanyaanku dengan dalil minal Quran was sunnah, dari Quran dan sunnah. Wa yunakisuhu ba'dal hadirin, kemudian sebagian orang-orang yang hadir berdiskusi dengannya. Fala yaruddu sa'ilan, dan tidak menolak orang yang bertanya. Wa qad qala fi akhir darsihi, lalu dia berkata di akhir pelajarannya, alhamdulillahi ala annana muslimun wa salafiyun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, yang telah menjadikan kita ini seorang muslim dan seorang salafi. Wa humul ladzi yattabi'una tariqatas salafus salih, dan merekalah orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf as-salih, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ba'dun nas yaqulun, sebagian orang ketika itu mengatakan innana wahabiyun, bahwa kita ini adalah wahabi. Fahadha tanabazu bil alqab, dan ini adalah menuduh dengan gelar-gelar. Wa qad nahahallahu an hadza biqaulihi wa la tanabazu bil alqab, dan ini adalah gelaran-gelaran yang disematkan, yang disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang mencela, dan Allah telah larang. Sebagaimana Allah berfirman, janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Jadi Syekh ini Muhammad Jamil Zainu, beliau menceritakan di dalam kitab beliau ini kapan beliau tahu tentang Wahabi ini. Jadi beliau sebenarnya tidak tahu Wahabi, karena Syekh Muhammad Jamil Zainu beliau hidup di India, dan beliau hidup di dalam keluarga yang sufi, tariqah. Beliau hidup di keluarga yang penuh dengan tariqah. Nah, ini hidayah Allah SWT berikan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ketika beliau sudah berumur, sudah punya anak-anak, ya, karena beliau memiliki fitrah, keinginan untuk menuntut ilmu. Maka disitulah beliau baru mendengar kata Wahabi. Ketika ada seorang syekh mengatakan, kamu ini memikirkan Wahabi, padahal dia ketika itu tidak tahu apa itu Wahabi. Sehingga ketika banyak orang mengatakan ini Wahabi, kamu Wahabi, penasaran syekh ini, apa itu Wahabi? Kalau sekiranya Wahabi ini orang yang minta tolong sama Allah, kemudian Wahabi ini adalah orang yang mereka meminta kesembuhan kepada Allah, maka aku akan mengenal dan mempelajari apa itu Wahabi. Dan diceritakan oleh beliau, ya, bagaimana beliau mendatangi majelis orang-orang yang dituduh Wahabi, yaitu orang-orang yang menyebutkan semua pelajaran itu dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menolak orang menjawab. Berbeda dengan para guru-guru yang lainnya dari kalangan para sufiyin ataupun tariqah yang tidak mau ditanya. Kalau ada muridnya yang bertanya, ya, mereka tidak mau menjawab. Kalau ada orang yang bertanya kepada dia, dia tolak, ya, nggak boleh ditanya. Murid nggak boleh bertanya kepada guru. Nah, ini berbeda. Dan disitulah beliau mengatakan bahwa Syekh itu mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang muslim yang salafi, seorang muslim yang berakidah salafi, yaitu berakidah sebagaimana akidahnya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun sebagian orang menuduh kita Wahabi, dan ini merupakan gelaran-gelaran yang buruk yang dituduhkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian wa qadiman ittihamul Imam Asy-Syafi'i, yang mana tuduhan-tuduhan ini sudah berlaku dahulunya bagi orang-orang yang mendakwahkan sunnah sebelum zaman ini.
Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwakan tauhid, maka beliau dituduh sebagai Rafidhah. Imam Asy-Syafi'i dituduh sebagai Rafidhah. Sebagai Rafidhah, Syiah Rafidhah. Padahal Imam Syafi'i ini seorang imam mazhab dari kalangan Ahlul Bait yang nasabnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dituduh sebagai Rafidhah oleh lawan-lawannya, oleh orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Asy-Syafi'i membantah mereka dengan mengatakan, "In kana rafidan hubbu ali Muhammad falyashhadu as-saqalan anni rafidi." Kata Imam Asy-Syafi'i, jika Rafidhah itu adalah orang yang mencintai keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saksikanlah bahwa aku seorang Rafidhah, kata dia. Ya, sebagaimana kalau ada orang mengatakan kalau sekiranya Wahabi itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta kesembuhan hanya kepada Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada kubur, tidak menyembah kepada batu, tidak melakukan berbagai kesyirikan. Jika itu yang mereka maksudkan Wahabi, maka kita enggak apa-apa diberi gelar Wahabi. Ya. Nah, masalah kita diberikan Wahabi. Tapi sesungguhnya gelaran-gelaran itu tidak pernah ada. Hanya musuh-musuh tauhid yang memberikan gelar Wahabi tersebut. Karena orang-orang ingin menjauhkan manusia dari tauhid. Maka oleh sebab itu beliau menjelaskan dan juga wa nahnu naruddu, dan kami pun atau kita pun membantah mereka ala man yattahimuna bil wahabiyyah, kepada orang-orang yang menuduh kita dengan sebutan Wahabi bi qauli ahadi syu'ara, dengan perkataan seorang ahli syair yang mengatakan in kana tabi'u Ahmadin mutawahiba fa anal mukirru bi annani wahabi. Kalau sekiranya orang yang mengikuti Muhammad itu Wahabi, maka aku bersaksi dan mengakui bahwa aku adalah Wahabi. Ya? Kalau ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu orang-orang menuduhkan itu Wahabi, maka kita pun mengikrarkan bahwa kita Wahabi. Kemudian setelah itu kata beliau, majelisnya selesai dan kami pun keluar. Kata beliau, bersama sebahagian para pemuda yang mereka sangat takjub dengan ilmu dan ketawaduan seorang syekh tersebut. Wa sami'tu ahaduhum yaqul, dan aku mendengar salah seorang dari mereka mengatakan, hadza huwa syekh al-haqiqi. Inilah syekh, guru, ustaz, ya, kiai yang sesungguhnya. Itu orang yang mendakwakan tauhid, yang mereka tawadhu, tidak suka orang-orang hulu kepada mereka, tidak harus orang mencium tangan mereka kalau mereka datang, tidak harus orang-orang berdiri menyambut mereka ketika mereka datang. Yang mereka mendakwakan tauhid, kemudian memberikan salam, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membantah ucapan-ucapan mereka suka diagungkan, dicium tangannya, ya, kemudian orang-orang berdiri menyambutnya, ya, orang-orang mengagungkannya, memujinya. Nah, seperti itu. Sedangkan orang-orang yang benar keimanannya dan berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tusayyiduni." Jangan kalian menyebutku dengan kata sayyid. Faqulu Abdullah wa Rasul. Katakan bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dilebih-lebihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dipuji-puji, disanjung-sanjung berlebih-lebihan. Walaupun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk itu. Akan tapi
Itulah Nabi SAW tidak mau membuka celah-celah kesyirikan, tidak mau membuka pintu-pintu kesyirikan dengan melebih-lebihkan orang-orang saleh atau ghulu kepada orang-orang saleh. Maka di sini kita mengetahui bahwa makna Wahabi ini utliqu a'da' tauhid, yang disebutkan oleh musuh-musuh tauhid kepada orang-orang yang bertauhid. Mereka sebut orang-orang yang bertauhid itu dengan Wahabi. Ya, mereka sebut dengan Wahabi. Nisbatu ila Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mereka nisbatkan kata-kata itu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang mujaddid di abad yang ke-12. Ya, mujaddid yang mana beliau ini mendakwakan Al-Quran, mendakwakan sunnah Nabi SAW, melarang orang-orang dari kesyirikan, melarang orang untuk fanatik mazhab, walaupun beliau sendiri bermazhab. Tapi beliau tidak fanatik kepada mazhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama di Najd, yang mana beliau ini belajar kepada para ulama, dan beliau secara fikihnya bermazhab Hambali. Secara ilmu fikihnya mazhab beliau Hambali, tapi beliau tidak fanatik, tidak ta'assub kepada mazhab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan perjuangan beliau, dan kita mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, akan tetapi kita melihat secara zahirnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembalian Islam kepada kemurniannya, mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi musuh-musuh dakwah beliau, baik dari kalangan orang-orang Sufiyin, dari kalangan orang-orang Rafidah, para Syiah Rafidah, dari kalangan orang-orang yang jatuh kepada kesesatan, ingin menghalangi manusia dari dakwah yang hak, ingin menghalangi manusia untuk mengambil ilmu dari ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, agar manusia ini tetap di dalam taklid buta kepada gurunya, agar manusia ini tetap di dalam ghulu, agar manusia ini tetap berbuat kesyirikan, agar manusia ini jauh dari Islam. Maka mereka nisbatkanlah kata-kata Wahabi kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau sekiranya mereka ini jujur, orang-orang yang menisbatkan Wahabi kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu jujur, maka mereka menisbatkan bukan Wahabi tapi Muhammadi. Karena namanya Muhammad, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya dikatakan Muhammadi. Kenapa mereka tidak mau mengatakan Muhammadi? Kenapa kok bapaknya Abdul Wahhab? Bapaknya tidak ada bermasalah dengan sesuatu yang berlaku dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kenapa bukan dikatakan Muhammadi? Nah, dan ini kesalahan. Kenapa tidak dinisbatkan kepada namanya? Karena orang-orang tidak mau, ya, orang-orang mengambil ilmu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun kepada murid-muridnya, ataupun membaca dari kitab-kitab yang sudah ditinggalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa sya'allah an takun Wahabi nisbatu ilal Wahhab. Ya. Dan jika pun Wahabi itu dikatakan kita adalah Wahabi yang mengikuti sunnah Nabi SAW, mendakwakan tauhid, dikatakan Wahabi, maka kita berbaik sangka bahwa Wahhab adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinisbatkannya kita kepada Wahabi, maka kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pengikut Sang Maha Pemberi karunia. Itu artinya Wahabi. Akan tetapi yang mereka maksud dari Wahabi itu bukan itu. Wahabi yang mereka maksud itu adalah mereka buatlah, ya, nama Wahabi itu menjadi sebuah nama yang menakutkan. Nama yang menakutkan. Nama dari kelompok yang haus darah, yang membunuh para ulama, yang mereka menghancurkan situs-situs peninggalan Islam, kemudian
yang mereka tidak cinta kepada ahlul bait, tidak cinta kepada para wali-wali, tidak yakin kepada karomah para wali. Dan orang-orang yang menisbatkan kepada Wahabi tersebut, orang-orang yang menisbatkan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada kata Wahabi, dan mereka tuduh Wahabi itu karena melakukan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka sungguh mereka tidak membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya jelas peninggalannya banyak, dan itu dibaca sampai sekarang. Ada kitab usul salasa, ada qawaidul arba', ada usul sittah, ada sittatu mawadhi' minas sirah, ada kitab tauhid, kemudian ada durarus saniyah, dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau, ada tafsir surat al-Fatihah. Banyak kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang semuanya berbicara tentang masalah tauhid, masalah tentang akidah, usul sittah, ada kitabnya Kasyfus Syubhat, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang itu berbicara tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana itu adalah keyakinan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, yang di dalamnya tidak kita dapatkan satupun kebencian kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita dapatkan juga pengingkaran kepada wali-wali Allah dan juga kepada karomah-karomah para wali, kecuali karomah-karomah yang tidak ada dalil, yang tidak ada kabar yang sahih tentang itu. Sebagaimana karomah-karomah yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi. Ya, mereka menisbatkan bahwa wali-wali memiliki karomah. Benar, wali-wali memiliki karomah. Ya, akan tetapi karomah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa untuk diulang-ulang. Bagaimana mungkin diulang-ulang karomah tersebut? Dan karomah itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Nah, disebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan itu di dalam kitabnya, bahwa wali-wali Allah itu bukan hanya khusus si fulan dan si fulan. Semua orang mukmin dia wali Allah. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladzina amanu, adalah orang-orang yang inna auliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mana dia adalah orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-wali Allah. Adapun masalah karomah ini dibahas. Karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, dan itu tidak bisa dipelajari, dan itu adalah pemberian. Bagaimana karomahnya para wali Allah, karomahnya Abu Bakar As-Siddiq, karomahnya Umar bin Khattab, karomahnya dari Ali bin Abi Thalib, dari Safinah dan yang lainnya, karomah para wali. Ya. Dan kita menetapkan karomah itu apabila ada nas yang sahih, sharih. Mereka mengatakan ada wali tidak pernah berwudu selama 40 tahun, tidak batal wudunya. Nah, ini kan enggak masuk akal. Gimana 40 tahun dia tidak batal wudunya? Ada karomah dia sholat ya dengan keadaan berwudu satu kali, dan itu selama 40 tahun dia tidak berwudu. Nah, ini kan pembodohan. Dan tidak masuk di akal. Karena manusia normal saja, kalau dia enggak buang air kecil, buang angin, itu manusia normal. Maka oleh sebab itu karomah-karomah seperti ini tidak mungkin. Ataupun karomah-karomah yang menceritakan tentang bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani menampar malaikat maut. Nah, gimana Syekh Abdul Qadir Jailani dia menampar malaikat maut? Ya. Dan karomah-karomah yang tidak ada asal usulnya sama sekali, atau dikatakan dinisbatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut karena ada negosiasi antara malaikat maut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nego dulu dia. Maka oleh sebab itu, kayak cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini yang kita tidak boleh percayai. Karena itu bukan karomah, karena itu yang diingkari. Maka karomah para wali kita tetapkan, tapi karomah itu adalah sesuatu yang benar adanya melalui Al-Quran, melalui dalil-dalil yang jelas. Ya. Atau karomah Wali Songo misalnya, Sunan Kalijaga, ya, selama
beliau bertapa di tepi kali, ya, sampai lumutan badannya. Nah, sampai lumutan. Berapa lama orang bertapa di pinggir kali sampai lumutan? 7 tahun, setahun, ya. Lalu kapan sholatnya? Kapan dia sholat? Kapan dia sholat? Kapan, ya, dia berwudu? Nah, ini kan sesuatu yang tidak ada sanadnya, ya, dan hanya katanya-katanya saja. Maka oleh sebab itu kita nggak boleh menisbatkan. Kalaupun kita yakini memang wali-wali itu ada, taruhlah wali-wali Songo itu ada, dan mungkin karomah beliau tidak juga seperti apa yang diceritakan oleh film-film itu. Ya. Sanadnya cuma film, dan cerita yang tidak jelas, ya, asal usulnya. Maka oleh sebab itu, kalaupun kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kepada karomah-karomah para wali, maka kita harus kembalikan kepada sanad dan dalilnya. Jadi oleh sebab itu di sini disebutkan fa in kana sufi yantasibu ila jamaah yalbasuna suf. Kalau sekiranya sufi itu adalah orang yang dinisbatkan kepada jamaah yang memakai pakaian dari wol, fa innal wahabi, maka sesungguhnya wahabi yantasibu ilal wahhab huwa Allah alladzi wahaba lahu at-tauhid wa makkanahu min ad-da'wah ilaih. Yang mana Allah telah, ya, yang memberikan kepada mereka tauhid dan mengukuhkan mereka di atas dakwah kepadanya. Jadi kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, kalau sufi itu mereka adalah jamaah orang-orang yang dinisbatkan kepada manusia-manusia yang memakai pakaian dari bulu wol, dari bulu domba, maka wahabi adalah orang yang dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Yang dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala atau dinisbatkan kepada bulu domba? Tentu dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi karunia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mempelajari, mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang sudah disebutkan, ya, oleh para syekh atau para guru-guru yang menjelaskan tentang Wahabi tersebut, bahwa Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka itu adalah kebohongan. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengatakan dan memerintahkan, baik dalam kitab-kitab beliau pun ceramah-ceramahnya ataupun khutbah-khutbahnya, memerintahkan orang menisbatkan diri kepada Wahhab atau kepada beliau. Dan beliau tidaklah menisbatkan agama ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu pernyataan tentang Wahabi adalah tertolak. Kadang-kadang ada sebagian orang yang dia tidak tahu menahu tentang apa itu Wahabi. Lalu ketika ada orang mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan amalan-amalan dia, maka dia katakan ini Wahabi. Padahal dia tidak tahu apa itu Wahabi. Dia hanya mendengar dari si fulan dan si fulan. Ketika kita tanyakan kepada mereka apa ini maksud dengan Wahabi, mereka katakan kata bapak saya, kata kiai saya, kata guru saya. Mereka tidak ngerti apa itu Wahabi. Karena kebanyakan mereka hanya taklid buta dengan perkataan-perkataan yang dimunculkan oleh guru-guru mereka yang memang bukan orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka oleh sebab itu kita perlu membahas sejarah bahwa siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga mereka menisbatkan kata Wahabi itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini adalah seorang syekh yang mana beliau hidup dan tumbuh di keluarga yang penuh dengan amalan-amalan khurafat, amalan-amalan bid'ah, yaitu dari kaum sufi, thariqah.
tapi beliau dengan fitrahnya ingin belajar terus, sehingga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, sehingga beliau diangkat oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala sebagai guru di Darul Hadis, di Darul Hadis di Makkah Mukarramah. Maka beliau mengajar di sana dan beliau menulis bantahan-bantahan terhadap sufi, dan beliau menulis kitab-kitab tentang pelajaran-pelajaran akidah untuk membantah orang-orang yang menuduh orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW itu adalah orang-orang yang berpemahaman Wahabi. Sedangkan pemahaman atau kata-kata nama Wahabi itu tidak pernah kita dengar, walaupun hari ini. Dan juga termasuk kalau saya selama sekolah dulu, baik di MBA 10 tahun, saya tidak pernah dengar apa itu Wahabi. Tidak pernah Wahabi. Di pesantren juga tidak ada orang bilang Wahabi. Sampai setelah taman SMA belajar kuliah, baru tahu, oh ini Wahabi. Baru orang tahu, didengar kata Wahabi. Karena memang tidak ada. Wahabi tidak dibahas dahulunya. Hanya muncul dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Sehingga banyaklah ungkapan-ungkapan Wahabi itu, sampai anak-anak pun kata Wahabi. Padahal mereka tidak tahu. Sedikit-sedikit Wahabi, sedikit-sedikit ini Wahabi. Dan kadang-kadang diberikan gelar-gelar yang jelek. Wahaboin, ada yang kata Wahabrot, dan banyak Ini naudzubillah min zalik. Ini kalimat-kalimat, padahal mereka, kalau mereka tahu Al-Wahhab itu nama Allah, lalu kenapa mereka mencela nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka mencela nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencela dan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertanggungjawabkan. Kalau mereka tidak suka atau tidak ingin beramal seperti amalan orang-orang yang mereka tuduh Wahabi, tinggal mereka diskusi, tinggal mereka yaitu bantah dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, bukan dengan memberikan gelaran-gelaran buruk, sehingga mereka sendiri yang jatuh kepada kehinaan. Ketika mereka menuduh dan menghinakan, mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala Wahabi, mereka katakan Wahabi, Wahhab, Wahhabra dan ini segala macamnya, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka, dan kita melihat bagaimana Allah timpakan kehinaan kepada orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala dan memberikan laqab-laqab, gelar-gelar yang buruk kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang yaitu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, agar kita paham bahwa kenapa orang-orang itu mereka memberikan gelar kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kata Wahabi. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan sebelum kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik kecil? Kita melihat kepada, kalau ada orang beribadah, dia bukan karena Allah, mungkin beribadah karena dunia yang dia inginkan, beribadah karena ada tujuan-tujuan yang lain, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Dan syirik itu bertingkat-tingkat. Ada syirik kecil. Syirik kecil, syirik yang terjadi pada seorang sehingga tidak membuat dia jatuh kepada kekafiran. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW mengatakan seluruh amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang dibalasi dengan apa yang dia niatkan. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia dapatkan pahala Allah dan Rasul. Tapi ada orang yang dia hijrah melakukan sebuah ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Niatnya bukan lillah, tapi niatnya untuk dunia. Niatnya untuk perkara-perkara yang lain. Maka kata Nabi SAW,
fahijratuhu ila ma haja ilaih. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Mungkin saja dia dapat dunia, dapat pujian, dapat harta, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung pada niatnya. Jika seorang itu dia berniat, dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, inni aghna syuraka'i an yasid faman amila amalan asyraka bi ma syai' faman amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Aku dengan sesuatu dalam sebuah amalan, aku tinggalkan dia dan sekutu itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma akhwafu, tidak ada satupun yang yaitu syirik kecil, atau disebut dalam riwayat riya, yaitu riya, beribadah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah untuk sesuatu selain Allah, untuk dunia dan untuk yang lainnya. Maka orang seperti ini ibadahnya kalau ada kesyirikan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.